Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil adratihi jannah sahin jalan mengqurabi sallallahu alaihi hadal kitab Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam Husun la bana wa madina jatina wa jatina wa sallallahu syahina husun la mahadina ala sekian malang halamidhihim asatihim wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa sahabuna, para sahabat kita, wa in qanata mongko lamun maca kunut sapa man bima kelan barang ja kang teka min an Umar radhiyallahu an, kana mongko ana apa man iku hasanan baik juga. Kemarin kita tentang doa kunut. Satu-satunya doa kunut yang populer yang diajarkan Kanjeng Nabi lewat Sayyidina Hasan itu kemarin, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa afina fiman afait dan seterusnya. Itu satu-satunya redaksi doa kunut yang diajarkan Kanjeng Nabi. Nah, sekarang boleh juga kita pakai doa kunut yang dibaca oleh Umar. Hanya dalam bacaan yang Umar ini tidak ada keterangan apakah ini dari Nabi atau dari Umar sendiri. Doa kunutnya ini. Ini baik juga. Bahwa anawi satu menit Umar iku konata doa kunut di subuhin dalam subuh ba'da ruku'i setelah ruku'. Umar melakukan doa kunut itu setelah ruku', sama dengan yang kemarin disampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena ada toh yang kemarin doa kunut itu sebelum ruku, setelah maca Fatihah kemudian doa kunut. Menurut Imam Malik, kalau Imam Syafi'i doa kunut itu adalah dibaca setelah ruku. Umar doa kunutnya ini bahasa doanya. Allahumma inna nasta'inuka wa yastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nahla'u man yang furujuka sampai akhir statement ini. Allahumma ya Allah, inas dene kita iku nasta'inuka minta pertolongan sapa kita ka ing Tuhan. Wa nastaghfiruka lan mohon ampun, wala nakfuruka dan tidak akan berperilaku kufur sapa kita. Wa nu'minu lan iman sapa kita bika kelan Tuhan. Wa nahla'u lan ninggal sapa kita man ing wong yafjuruka yang mengingkari sapa man ka ing Tuhan. Allahumma ya Allah iyaka kepada Tuhan nak budu nyembah sapa kita walaka lan kedue Tuhan nusolli salat sapa kita wa nahjudu lan sujud sapa kita wa ilaika lan maring Tuhan nas'ah berjalan sapa kita wa nahfadu lan secara cepat sapa kita narju berharap sapa kita rahmataka ing rahmat Tuhan wa nahsya lan takut sapa kita adzabaka ing siksa Tuhan. Inna adzabaka sak temene siksa Tuhan iku al-jiddah benar, kang benar bil kufari lan orang kafir mulhikun. Allahumma adzib mugi nyiksa sapa Tuhan al-kafarata ing orang-orang yang kafir alladzina yasudduna yang menghalangi sapa kafir ansabilika saking dalan Tuhan. Wa yukadzibuna lan padha mendustakan sapa mereka rusulaka ing rasul Tuhan. Wa yuqatiluna lan padha merangi sapa mereka auliyaaka ing kekasih Tuhan. Allahumma ifir mugi ngampuni Tuhan lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat wa aslih lan mugi membuat baik sapa Tuhan data bainihim ing urusan mereka. Wa alif lan mugi memberikan rasa kasih sayang baina qulubihim ing dalam hati mereka. Waj'al lan mugi menjadikan sapa Tuhan fi qulubihim al imana ing iman wal hikmata lan hikmah. Wasabbithum lan mugi netepno sapa Tuhan ala millat sapa hum ing mereka ala millati rusulika ing atase agama Rasul Tuhan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa auzihum lan mugi memberikan sapa Tuhan hum ing mereka ala aduwika untuk mengalahkan musuh Tuhan wa aduwihim lan musuh mereka.
ilahal haqqi ya ilahal haqqi waj'alna lan mugi menjadikan sapa Tuhan ing kita minhum saking mereka. Ini doa kunut yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Yang beliau senantiasa membaca doa ini ketika beliau ngamami subuh, yang dibaca setelah rukuk rakaat kedua. Doanya kita nggak pakai ini kayaknya. Ini nggak populer. Doa ini kayaknya nggak ada informasi lebih lanjut apakah ini dari Nabi atau bukan. Tapi kalau lihat keterangan di bawah, akhrajahu Abu Dawud fil Marasil. Ini termasuk hadis mursal. Hadis mursal itu artinya hadis yang disandarkan pada sahabat, bukan pada Nabi. Berarti doa kunut yang dibaca oleh Umar ini adalah doa dari Umar sendiri. Nah, kalau yang dari Nabi, doanya yang diajarkan lewat Hasan kepada cucu beliau, itu yang kemarin. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, sampai tabarokta Rabbana wa ta'ala, yang biasa dibaca. Kita lanjutkan. Wa'lam lan ngerti anal mangkul lan sak temene doa yang dinukil an Umar radhiyallahu an. Salah satu doa lagi yang tidak tercatat di atas ada kalimat begini. Azib kafarata ahlil kitab. Azib mugi nyiksa sapa tuan kafarata ahlil kitab ing kekafirani ahlil kitab. Kenapa ada itu? Ada statement itu. Li'anna kita lahum krono perangi mereka dalika zaman ing saat itu iku kana. Ana apa kital iku ma'a kafarati ahli kitab sartane kekafirane ahli kitab. Kata Mbah Nawawi, kenapa Umar kemudian di dalam doanya ada azib kafaratu ahli kitab? Karena saat itu ketika Umar jadi khalifah, umat Islam lagi berseteru, lagi perang dengan para ahli kitab. Sehingga dalam doa kunutnya Umar menyebut mereka. Wa amal yaum, anapun hari ini, kata Mbah Nawawi, kalau saat ini, hari ini, yang kita tidak lagi perang dengan siapapun, wal ikhtiaru mengkautai doa yang dipilih, iku ayakula yang mengucap azibul kafarota. Nggak usah menyebut kelompok tertentu karena kita tidak ada perseteruan dengan mereka. Ya pokoknya siapapun yang kafir, moga-moga dibalas oleh Allah SWT. Tidak menyebut kelompok. Qauluhu, ini penjelasannya. Qauluhu tawi dawe Imam Umar bin Khattab nahlak di awal tadi. Wa nu'minu bika wa nahla'u man yafjuruka. Nahlak itu artinya apa? Ayat truku tegese ninggal. Tadi ayat nahla'u berarti ninggal sapa kita, yafjuruka utawa lafaz yafjuruka ay yulhidu tegese menentang, tidak mengakui min sifatika saking sifatmu. Artinya mereka kafir, mulhid. Kalau dalam bahasa Arabnya mulhid. Mulhid itu biasanya dimanakan ateis, tidak percaya pada Tuhan. Wa qauluhu nahfadu. Nahfadu itu di atas walaka nusolli wa najudu wa ilaika nas'a wa nahfadu. Nahfadu bikasril fa'i atau nahfidu ay nusari'u tegese melaku dengan cepat. Wa qalu al-jidda inna adzabaka al-jidda bikasril jimi ay al-haqqa tegese benar. Wa qaluhu mulhikun bikasril ha'i alal masuri wa yuqalu fatiha zakaru ibnu Qutaibah wa zakaru mulhik itu artinya ketemu. Wa qaluhu dzata bainihim ai umurahum tegese perkarane mereka wa musallahum lan relasi mereka. Wa qaluhu al hikmata tadi di atas waj'al fil qulubihim imana wal hikmah. Hikmah itu apa? Iya kuluma, hikmah itu adalah segala sesuatu mana'a yang mencegah anil qabhi, saking perilaku buruk. Wa qaluhu auzihum, lafaz terakhir auzihum ayufu bi ahdikal ladzi itu ai alhim tegese memberikan sapa Tuhan hum ing mereka. Wa qalu wa ja'alahum minhum ai mimman hadis sifatahu. Qala ngendika sapa ashabuna para ulama, yustahabu disunahkan
apa al-jam'u mengumpulkan baina kunuti Umar antarane kunut yang dibaca Umar wa masabaqa lan kunut sebelumnya. Berarti sunahnya kunutnya suwe berarti dikumpulkan dijadikan satu doa kunutnya Umar dan doa kunut yang diajarkan kanjeng Nabi Allahumma hdina fiman hadaitu. Fa in jama'a mongko lamun ngumpulaken sapa man bainahuma antara yang dua. Kalau ingin mengumpulkan bisa dikumpulkan antara doa Umar dan doa Hasan. Fa al asahu kalau dikumpulkan bagaimana caranya? Takhiru kunuti Umar. Doa kunutnya Umar diletakkan di bagian kedua. Berarti Allahumma hdina fiman hadait lebih dulu, setelah selesai kemudian pakai doa Umar yang dimulai dari apa itu? Allahumma inna nasta'idzuka itu. Setelah itu kemudian ditutup dengan baca selawat. Itu kalau ingin menjadikan satu, kunutnya Umar diletakkan di belakang. Fa inik tasoro. Lah gak ingin ngumpulkan karena pengen pendek, cukup satu kunut aja. Mana yang dipilih? Kalau podo kunutnya cuma satu, nggak usah dikumpulkan. Fal yaksir mongko nggawe ringkes alal awali ngatasi yang pertama. Kalau pengen simple, lebih kecil, simple, pilih kunut yang pertama Allahumma hdina saja, nggak usah Umar. Karena yang pertama jelas rawinya, jelas itu diajarkan oleh Nabi. Sementara yang doa kunut yang dibaca Umar, kita tidak ada penjelasan. Kalau menurut Abu Dawud itu hadis mursal. Hadis mursal artinya itu hanya dari sahabat. Wa innama yustahabu. Aing pesnya disunahkan apal jam'u. Mengumpulkan bainahuma antarane dua kunut tadi idza kana nalikane ana sapa man iku mungfaridan. Kalau Anda sholat sendiri justru disunahkan untuk kunute akeh. Jadi sholat dewean kok telat, mau jamaah telat, sholat subuh dewean, lebih baik kunutnya dua. Kunut yang Allahumma hdini, kemudian kunutnya Umar dibaca kabeh. Itu konsekuensi sholat dewean. Kunutnya kudu lebih banyak. Idza kana munfaridan au imaman atau imaman mahsurin atau imam yardauna bitatwil atau untuk imam-imam yang makmumnya seneng sholat panjang. Enak tuh neng pondok tertentu al-asqiya senengannya nggak terlalu panjang. Pondok tertentu yang santrinya Ustaz kita pengen sholat yang lama, ya, berarti butuh kunut yang panjang. Oke. Wa'lam anal kunuta. Nah, sekarang definisi kunut. Kunut itu apa toh? Ana kunuta iku layak ta'ayyanu, tidak tertentu fi dalam kunut apa du'aun. Dungo alal mazhabil muhtari ngatasi mazhab yang terpilih. Utai manapun doa yang dungo sapa man bi iklan ma iku hasola. Mongko hasil apa al kunutu. Menurut definisi di sini kunut itu tidak mesti pakai Allahumma hdina. Pokoknya apapun donga yang kita lakukan di dalam sholat, khususnya subuh, rakaat kedua, berarti kunut. Apapun doanya. Walau konata, mongko lamun kunut sapa man bi ayatin, kelawan maca ayat, ayatin atau banyak ayat minal Qur'ani, wa iya iku mustamilan yang mengandung ala doa, pokoknya maca Quran yang intinya Quran ayatnya itu mengandung doa, hasola mongko hasil apa al-kunut. Maka itu termasuk kunut. Misalnya ketika subuh, rakaat kedua habis rukuk, kemudian kita ndonga apa ae, terserah, maka itu juga termasuk kunut. Itu berarti definisinya podo karo sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Apapun sholat yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita lakukan malam hari, itu namanya tahajud. Sehingga tidak ada usolli sunatan tahajudi. Sholat tasbih, sholat apa lagi? Biasanya Anda istisqa ya. Sholat bukan istisqa. Masa bengi-bengi sholat istisqa. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam, istikharah misalnya. Itu sholat artinya
apapun sholat sunnah yang kita lakukan pada malam hari, itu sesungguhnya sholat tahajud. Nah, sama dengan itu, apapun doa yang kita panjatkan pada sholat subuh, pada rakaat kedua setelah rukuk, maka itu pun disebut kunut. Tetapi, tetapi ini al-afdalu yang lebih utama, iku ma barang jaat kang datang bi kelan ma apa as-sunnatu. Tetapi yang paling utama adalah kita membaca doa kunut dari doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Faqad dzahaba, karena itu faqad dzahaba berpendapat sapa jamaatun, sekelompok besar ulama min ahsabina, saking sahabat kami, ila annahu, karena itu ila satu menema iku ya ta'ayanu, menjadi khusus, wala yutzi'u, lan tidak memenuhi apa ghairuhu. Tetapi menurut pendapat sebagian besar ulama mengatakan apa yang baik, yang terbaik adalah kita membaca doa kunut sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu mengajarkan doa kunutnya dengan Allahumma hdina fiman hadai dan seterusnya, maka kalau orang itu maca doa-doa selain Allahumma hdina, berarti tidak dianggap kunut. Jadi kunut itu akhirnya khusus baca doa Allahumma hdina. Karena itulah yang diajarkan Nabi, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Itu berarti kunut itu menjadi spesifik. Kunut itu tidak, walaupun ada ulama yang mengatakan pokoknya apapun doa yang dibaca pada sholat subuh itu kunut, ya. Tapi menurut ulama yang lebih masyhur, artinya menurut jumhur, jamaah yang lebih banyak, mengatakan kunut itu yang baik adalah membaca doa seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi doanya itu Allahumma hdina. Sehingga kalau berdoa selain itu berarti tidak dianggap kunut. Oke, alam anahu iku yustahabu, disunahkan idza kana nalikane ana sapa al musolli, orang yang salat iku imaman, jadi imam. Nah, kalau Anda jadi imam, disunahkan bacanya tidak Allahumma hdini tapi Allahumma hdina. Bilafdil jam'i, kelawan lafadz jamak. Kenapa harus jamak? Ya karena kita ndonga bareng-bareng. Walau qala Allahumma hdina dan seterusnya. Walau qala laik Anda jadi imam kok tetap Allahumma hdini, hasola, mongko hasil apa al kunutu kunut, wa kana iku makruhan makruh. Kalau Anda jadi imam kok ndongane dhewean, itu hukumnya makruh. Kalau Anda jadi imam, pada kita latihan biasanya dulu kita latihan apa itu, istighosah bareng, kemudian apalagi khatmil Quran bareng. Nah, ketika santri yang bagian doa, maka setiap kata ni yang munfarid, yang dewean, itu diganti na, karena kita doa bareng. Kalau kita tetap ni dengan lafadz munfarid, maka hukumnya makruh. Karena berarti kita ndonga untuk dirinya sendiri, sementara ada makmum yang ngamini. Li'annahu iku yukrahu, dimakruhkan lil imamin kedua imam apa tahsisu nafsihi, mengkhususkan dirinya sendiri berdoa. Rawaina ngeriatakan fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa an Sauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang melarang itu. La ya'umu, tidak ngimami sapa abdun, seseorang, kauman ing suatu kaum, fayahussa, kemudian mengkhususkan nafsu ing dirinya, bidakwati, kelawan sebuah doa, dunahum, yang tidak melibatkan makmume, fa'in fa'ala, mongko lamun berbuat seperti itu berarti faqad khonahum, berarti dia mengkhianati. Orang jadi imam kok ndonga untuk dirinya sendiri, padahal yang amini banyak, Allahumma hdini fiman hadai dan seterusnya, berarti itu menyalahi aturan. Itu dianggap khianat. Karena itu hukumnya makruh. Oke, selesai doa kunut, lafadz doa kunut selesai. Ada versi Umar, ada versi hadis Kanjeng Nabi. Nah, kalau ingin dikumpulkan silahkan doa kunut. Berarti doa Allahumma hdina, kemudian kunutnya Umar, kemudian ditutup selawat. Kalau diringkes berarti Allahumma hdina saja dan selawat. Nah, sekarang lebih jauh begini. Faslun fi raf'il yadain. Fasal tentang mengangkat kedua tangan fil kunuti dalam kunut.
Kalau kita mau doa kunut, kita harus ngangkat tangan enggak? Nah, itu pertanyaannya. Wa maudhi'il israri, dan tempat membaca pelan. Wal jahri, lan membaca keras. Ikhtalafa, berbeda pendapat, sapa ashabuna, para sahabat kita, fi rafi'il yadaini, ing dalam mengangkat kedua tangan, fi du'ail kunut, ing dalam doa kunut. Wa mashil wajhi, lan mengusap wajah, bima, kelawan kedua tangan. Biasanya kita habis doa kan, misalnya kalau sambil habis sholat, dongo, kita biasanya begini toh. Nah, kalau kunut, doa kunut kita sunnah enggak? Ngusap kepala, ngusap wajah, dan mengangkat tangan. Di situ ada 3 pendapat. Hukum tentang doa kunut, ngangkat tangan doa kunut, dan mengusap wajah, itu ada 3 perbedaan pendapat. As-sahuma, yang lebih sahih, pendapat yang paling sahih adalah annau yustahabu, disunahkan, apa raf'uhuma, ngangkat tangan. Jadi ketika kunut, kita disunahkan ngangkat tangan. Tetapi walam yamsahu, tidak ngusap al-wajah. Ketika doa kunut disunahkan ngangkat tangan, tetapi tidak perlu ngusap wajah. Itu pendapat yang paling sahih, paling valid. Itu pertama. Yang kedua, wasani utai pendapat yang kedua, iku yarfa'u, ngangkat tangan, wa yamsahu, lan ngusap. Yang pendapat kedua, yo ngangkat tangan, yo setelah doa kunut ngusap kepala, ngusap wajah. Yang ketiga, la yamsahu, tidak usah ngusap, wala yarfa'u, tidak usah ngangkat tangan. Berarti yang ketiga itu pendapatnya adalah ketika doa kunut, yo tangannya tetap ke bawah, nggak usah gini, nggak usah ngangkat tangan, juga nggak usah ngusap wajah. Itu pendapat ketiga. Tapi pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih valid, kita disunahkan ngangkat tangan tetapi tidak perlu ngusap wajah. Itu ketika doa kunut. Dulu pernah suatu ketika Ustaz jamaah di suatu masjid. Begitu sholat subuh, jamaah subuh, imamnya habis rukuk, kemudian lama berdiri. Kunutnya enggak dibaca keras. Jadi baca pelan, kemudian enggak ngangkat tangan. Ya boleh juga, ya, silahkan aja. Tetapi sunahnya kunut itu karena waktu subuh itu disarankan maca Fatihah keras, maka doa kunutnya dibaca keras dan mengangkat tangan. Wa tahfahu, lan sepakat sapa ulama ala annahu iku layam sahu, tidak perlu ngusap ghairul wajhi, saliyane wajah, minas sodri wa saking dodo wa nahwi. Misalnya doa kunut mari Rasulullah Muhammadin ngungkap wajah, kemudian wabih diratani, maka enggak. Biasanya kita kan gitu tuh, ada tuh kayak doa biasa habis sholat kan biasanya ndonga, setelah itu begini, wabih di itu silahkan kalau di luar sholat. Tapi lagi kunut nggak usah. Kunut itu sibuk sih orang ini. Kok habis diratani enggak. Mulanya kalau di sini dikatakan layam sahu, semua ulama sepakat tidak perlu ngusap selain wajah. Nah, lain wajah tadi kan ada yang berpendapat sunnah, ada yang tidak. Nah, untuk selain wajah tidak perlu. Bal qalu, bahkan mereka berpendapat dzalika iku makruh. Ngusap seluruh wajah itu makruh untuk doa kunut. Jadi doa kunut itu hanya ngangkat tangan, yang valid ngangkat tangan aja, nggak usah ngusap. Tapi kalau ingin ngusap ya silahkan, karena ada pendapat lain yang membolehkan. Wa amal jahru, anapun utai baca keras fil kunutin dalam kunut, wal israru, lan membaca pelan bi kelan kunut, faqol ashabuna. Begini, ingkana lamun ono sapa musolli, orang yang sholat iku mung faridan. Kalau Anda sholat subuh sendirian karena ketinggalan jamaah, maka lebih baik asarrohu, membaca kelan. Jadi sholat sendiri lebih baik kunutnya dibaca pelan. Jadi walaupun subuh itu kita kalau sendiri kan juga baca pelan toh, gak kenceng. Artinya pelan itu cukup kita sendiri yang dengar. Kunutnya dibaca pelan. Wa ingkana lamun ono sopoman iku imaman, jadi imam. Bagaimana kalau Anda jadi imam?
jahara mongko dibaca keras. Alal madzhabi shahih menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih valid, kalau Anda jadi imam sholat subuh, maka kunutnya dibaca keras. Sehingga makmumnya dengar dan iso ngamini. Iku madzhab as-sahih al-muhtar yang dipilih alladzi dhahaba yang berpendapat ilai maring mas sapa al-aksarun. Artinya sebagian besar ulama mengatakan kalau kita ngimami subuh bareng-bareng maka disarankan doa kunutnya dibaca keras sehingga makmum bisa dadi amin. Wasani itu pendapat yang valid. Tapi ada pendapat yang lain. Wasani anahu yusiru membaca pelan kasairi da'awati koyok doa-doa yang lain di salat. Ada pendapat ulama yang lain mengatakan doa kunut itu dibaca pelan saja. Jadi nggak usah kenceng. Berarti imame menengai. Kemudian makmume baca kunut sendiri-sendiri. Dibaca pelan. Tetapi pendapat yang lebih sahih, imame baca keras. Artinya itu yang biasa kita lakukan. Itu pendapat yang lebih valid. Oke. Orang yang sendiri dibaca pelan. Kalau jadi imam, kunutnya dibaca keras. Amal makmum. Sekarang bagaimana kalau kita jadi makmum ketika sholat? Fa'ilam yajhar. Kalau kita jadi makmum, kemudian imam kita tidak membaca keras kunutnya, fa'ilam yajhar, mongko lamun tidak membaca keras, sapa al imam ya konata. Mongko maca doa kunut sapa makmum sirron dengan pelan. Kalau Anda jamaah, biasanya kalau di Jogja dulu sering begitu, imamnya baca kunutnya pelan. Jadi begitu habis rukuk, kemudian meneng suwe baca kunutnya dibaca pelan. Kalau imamnya baca kunut pelan, keras, maka fa'ilam yajar, kalau imamnya baca kunutnya pelan, maka kita sebagai makmum ya membaca kunut sendiri pelan. Imam baca keras, kita amin. Kalau imamnya baca kunutnya pelan, berarti kita baca kunut sendiri. Konata, mongko kunut sapa makmum sirron dengan pelan. Kasairi da'awati koyok doa yang lain. Fa'inau kuiwafiku untuk memenuhi fiha. Kenapa makmum harus membaca kunut pelan? Karena imamnya mocone ya pelan. Sehingga nggak perlu ada amin. Al-imama isiron. Fa'in jahara. Sekarang fa'in jahara mongko lamun membaca keras sapa al-imamu imam bil kunuti kelan kunut. Fa'in kana mongko lamun ana sapa makmum iku yasma'ahu mendengar. Kalau imamnya maca kunute keras dan makmum mendengar, maka amana maca amin sapa makmum ala du'aihi ing atase doane kunut imam. Wa syarakahu lan barengi fisanai ing dalem memuji fi akhirih. Iku lae kita dengar. Bagaimana kalau imamnya itu maca keras, cuma kita nggak dengar? Bisa nggak? Imamnya keras tapi kita nggak dengar. Mungkin aja karena kita ngantuk. Imamnya keras, padahal makmumnya nggak dengar. Lalu nggak dengar, Pak? Kulo keturun. Salatnya keturun sehingga nggak dengar. Fa'in kana mongko lamun ana sapa makmum iku layas ma'ahu, tidak dengar imam, mungkin di belakang gitu ya. Mungkin karena jamaahnya banyak, kemudian imamnya di depan gak pakai speaker, sehingga makmum yang belakang itu tidak dengar doanya, doa kunutnya imam. Apa yang harus kita lakukan? Konata, mongko kunut sapa makmum sirron. Kalau nggak dengar, silakan Anda kunut sendiri. Bagilah, kalau nggak dengar juga, yo boleh juga mengamini kan. Walaupun kita tidak dengar suara imam, tapi kan kita dengar makmum yang lain mau amin. Maka yo ikuti amin aja. Wakilah lahu ayu sarikahu yang tembaringi sapa makmum imam ma'as sama ihi sartane tadi bersama yang lain. Artinya makmum yang lain kan dengar suara imam, sehingga yang lain mau amin ya kita ikut amin aja, walaupun kita sendiri tidak mendengar kunutnya imam. Itu salat subuh. Itu kunut salat subuh. Caranya seperti tadi. Nah sekarang bagaimana kalau kunut selain subuh?
Kan kita kemarin masih ingat doa kunut itu dibaca subuh. Itu sunnah muakkad doa kunut. Ada lagi doa kunut dibaca witir. Masih ingat sholat witir? Menurut Imam Syafi'i dibaca tanggal 16 sampai tanggal akhir Ramadan. Disarankan doa kunut. Kalau menurut Imam Abu Hanifah malah kunut itu tidak dibaca hanya Ramadan, tapi sepanjang hari. Jadi ini pokoknya setiap Anda sholat witir harus kunut di akhir rakaat terakhir. Itu malah lebih top. Kunutnya gak terima Ramadan. Pokoknya setiap kita sholat witir ya harus kunut. Kalau Abu Hanifah begitu. Tadi subuh etika tata cara doa kunut di subuh selesai. Nah, sekarang ama ghairu subhi. Mongko lamun bagaimana kalau selain subuh? Anapun selain sholat subuh idza qanata. Nalikane kunut sapa man fiha ing dalem selain subuh. Hai sunakulu bi fa ing kanat. Misalnya sholat maghrib. Sholat maghrib fa ing kanat mongko lawan ana sapa sholat iku jahriyatan dibaca keras, waya iku al maghrib isya. Kalau misalnya sholat maghrib atau sholat isya, imame kok maca kunut, waya mongko utawi kunut iku kasubhi, kaya diberlakukan kaya subuh. Nah, subuh dibaca keras, maka berarti makmumnya yo tinggal ngamini aja. Berarti boleh doa kunut untuk semua sholat kan boleh. Jadi doa kunut tidak hanya subuh, selain subuh pun juga boleh doa kunut. Faya kasubhi alamat taqata. Fa in kanat mongko lamun ana apa salat iku zuhron atau asron, kalau salatnya salat zuhur atau asar, berarti bacaan bacaan Fatihahnya dibaca pelan. Apa yang harus kita lakukan? Fakila yusiru mongko membaca pelan via in dalam salat bil kunuti kelawan kunut. Lah misalnya salat zuhur kok pakai kunut, maka kunutnya dibaca pelan. Sama seperti Fatihah yang lain. Tapi ada pendapat yang lain, wakila innaha mongko satemene kunut iku kasubhi diwaca keras. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan walaupun sholat duhur lae maca kunutnya dibaca keras. Itu pendapat lain, tapi yang sahih diikuti seperti sholat yang lain. Wal hadisu utai hadis as-sahihu kang sahih fil kunuti dalam kunut fi kunuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang atase kunute Kanjeng Nabi alladzina yang atase orang-orang Qatalu yang merangi al-qura'a ing kaum Qura. Kaum Qura itu orang-orang yang ada di ahli sufah. Ternyata ahli sufah itu ada 70 orang. Kalau di sini di catatan bawah gini. Wal qura bihum asabuna rajulan kanu min ahli sufah. Qura itu adalah sahabat yang masuk yang bertempat di ahli sufah. Ada 70 orang. Dulu pernah Kanjeng Nabi itu mengutus beberapa sahabat dari ahli sufah untuk ke daerah Bi'rul Ma'rofah. Kalau di sini ada Bi'ril Ma'unah. Tapi kemudian para sahabat ini diperangi oleh orang kafir. Ketika diperangi itulah Nabi kemudian menggunakan kunut nazilah. Yang sekarang kemudian kita tiru. Kalau ada bencana, ada apa, kemudian kita kunut nazilah. Yak tadi, zohiruhu ta'idzohiri al-jahra. Membaca keras fil kunuti dalam kunut, fi jam'i salati dalam seluruh salat. Kalau Nabi ketika ada masalah, Nabi itu doa kunut semua salat 5 waktu. Beliau doa kunut. Dan doa kunutnya dibaca keras. Jadi artinya kalau kita sekarang ada pandemi misalnya, kita melakukan doa kunut nazilah boleh, tidak hanya subuh, tapi seluruh salat 5 waktu baca doa kunut. Dan kunutnya dibaca keras, baik duhur maupun asar. Nah ini kalau mengikuti hadis Nabi begitu. Wa fi Sahih Al-Bukhari di tafsir qauli ta'ala dalam Sahih Bukhari tercatat di dalam Bukhari hadis nomor 4560. Laisa laka minal amri syai'un an Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikut jahara
membaca keras sapa Nabi bil kunuti yang dalam kunut fi kunuti tanzilati dalam kunut nazilah. Berarti Nabi itu ketika kunut nazilah dalam 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh semua kunutnya dibaca keras, tidak pelan. Kunut nazilah. Kalau kunut yang lain salat subuh dibaca keras juga karena di waktu salat yang keras. Baik, ada pertanyaan? Oh. Kunut itu hukumnya sunnah. Sementara rokaat sholat itu rukun. Karena itu yang sunnah tidak bisa menggantikan yang rukun. Sehingga kalau misalnya sholat maghrib kok kunut, maka kunutnya di rokaat terakhir. Rokaat terakhir ada setelah ruku dan nggak ngurangi rokaat. Nggak iso kemudian kita misalnya gini, Nduk, kita maghriban pakai kunut ya, lagi ganti loro. Enggak, maghriban tidak akan berkurang. Sholat maghrib tetap 3 rakaat, nanti kunutnya dibaca, prinsipnya doa kunut itu dibaca di rakaat terakhir. Kalau Anda sholat isya kunut, maka berarti dibaca di rakaat keempat setelah ruku. Tidak ngurangi rakaat loh ya. Hanya subuh kan memang 2, kita bacanya di rakaat kedua. Kalau di rakaat keempat, berarti di rakaat keempat kalau rakaat keempat. Prinsipnya kunut itu dibaca, tadi dibaca boleh pelan, boleh keras. Kalau pada sholat duhur dan asar disarankan pelan. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, kunutnya disarankan dibaca keras. Nah, tempat kunut itu di rakaat terakhir ketika iktidal. Setelah iktidal ya, bukan setelah rukuk. Setelah iktidal, begitu iktidal, habis baca sama Allah Muhammadar, Rabbana alhamdulillah, selesai doa itu, menjelang rukuk, menjelang sujud, kemudian baca kunut. Oke. Kalau masih ingat doa kunut itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah abad. Kalau sholat subuh nggak kunut, bagaimana hukumnya? Ganti sujud sahwi. Ganti sujud sahwi ya. Sebelum salam kita sujud 2 kali. Baca apa doanya? Sampai lali. Baca sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ustaz, bagaimana kalau sholat subuh saya kelupaan doa kunut. Kemudian saya mau sujud sahwi juga lupa juga. Ada tak begitu? Wes kunute lali, sujud sahwi lali, ya sudah lupa. Ya diskon lah berarti. Berarti ya salam nggak perlu, habis salam kemudian ya tadi urung, kemudian di sujud nggak perlu. Kecuali kalau Anda kelupaan rakaat, maka harus nambah rakaat. Kalau sujud, kalau doa kunut hukumnya sunnah, tapi diganti sujud sahwi lali juga, ya sudah. Berarti untuk diskon. Tapi tadi bukan sengaja melupakan loh ya. Karena benar-benar lupa. Maka nggak apa-apa. Udah, baik. Al-Fatihah. Manafa'na bima lam tan. Rabbi hakina ladzi fa'alna Rabbi Rabbana fa'alna bima lam tana Rabbi alimna ladzi fa'alna Rabbi fakihna wa faqih alana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.